Sobat Kreatif. Kalian tahu nggak sih? Kami di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang evaluasi penerapan GMP Good Manufacturing Practice di UD Yuzak. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi penerapan Good Manufacturing Practice atau disingkat dengan GMP pada keripik tempe UD Yuzak. Tempe adalah makanan tradisional khas Indonesia yang telah dikenal hingga ke luar negeri. Makanan ini pertama kali dibuat oleh masyarakat Jawa Tengah sekitar tahun 1700-an. Tempe merupakan hasil fermentasi dari kedelai dan dikenal mengandung zat gizi yang tinggi serta senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan seperti sistem pernafasan, pencernaan, dan peredaran darah. UD Yuzak adalah usaha tempe di Desa Mimbaan sejak 1991 yang menghasilkan tempe berkualitas dengan cita rasa khas, bertekstur padat, dan aroma alami, serta melibatkan tenaga kerja lokal. Penerapan SOP ini penting untuk menjaga kualitas dan kelancaran produksi. Sementara itu, penerapan GMP diharapkan meningkatkan mutu tempe, mengurangi produk cacat, menjamin keamanan pangan, serta memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk lokal Situbondo. Nah, pentingnya kualitas produk di tengah persaingan pasar. Persaingan pasar yang ketat dan kemajuan teknologi menuntut semua pelaku usaha, baik skala besar maupun kecil. Persaingan dapat muncul dari beberapa faktor, antara lain kualitas produk, harga, dan efisiensi produk. Fokus utama perusahaan harus pada proses produksi untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dan meminimalkan rusak atau cacat pada produk. Kualitas menjadi pertimbangan utama konsumen dan kepuasan konsumen agar sesuai dengan harapan. Untuk mencapai kualitas produk yang baik, perusahaan harus memperhatikan bahan baku, mesin, keterampilan tenaga kerja, dan lingkungan produksi. Pengertian Good Manufacturing Practice atau GMP. Definisi GMP. GMP adalah serangkaian pedoman dan prosedur yang diterapkan dalam setiap tahapan produksi untuk memastikan produk memenuhi standar kualitas dan keamanan. Cakupan GMP mencakup tata cara pelaksanaan produksi yang benar, termasuk 1. Metode, yang kedua langkah, yang ketiga operasional, serta prosedur pengendalian dan pengawasan sistematis. Tujuan utama dari pengertian Good Manufacturing Practice atau GMP yaitu menjamin konsistensi mutu produk, mencegah kontaminasi, dan melindungi konsumen dari risiko produksi yang tidak memenuhi persyaratan. Menurut Pedoman Permentan Nomor 30 Tahun 2008, ada 3 tingkatan cara pengolahan yang baik. Tingkatan yang pertama, harus. Persyaratan mutlak yang wajib dipenuhi. Jika tidak, produk dianggap tidak layak atau beresiko tinggi terhadap kesehatan konsumen. Tingkatan yang kedua, seharusnya. Sangat dianjurkan untuk diterapkan guna meningkatkan mutu dan efisiensi produksi. Penerapannya menunjukkan komitmen terhadap kualitas yang baik. Tingkatan yang ketiga adalah dapat. Pilihan tambahan yang bisa dilakukan jika memungkinkan tergantung pada kemampuan dan sumber daya pelaku usaha. Ini bisa menjadi nilai tambah. Menurut Permentan Nomor 35 Tahun 2008, penerapan SOP terdapat dalam 3 tingkatan. Yang pertama, harus, yang kedua, seharusnya, yang ketiga, dapat. Yang pertama, lokasi. Kebersihan area produksi dan peralatan harus terjaga. Tetapi di UD Yuzak masih belum steril dan belum memenuhi standar SOP. Yang kedua, bahan baku. Bahan baku yang dipakai yaitu kedelai, ragi, harus dari sumber terpercaya dan bebas kontaminasi dari bakteri. Di UD Yuzak sudah menggunakan kedelai impor yang sudah terjamin kualitasnya. Yang ketiga yaitu dokumentasi, mengumpulkan foto
dan berkas-berkas proses produksi dan penerapan SOP. UD-Uzak sudah mengupload proses produksi dan pengemasan dan sudah memenuhi standar SOP. Yang keempat, dokumentasi. Kemasan harus tidak mengandung bahan kimia. Di UD-Uzak sudah menggunakan kemasan yang steril dan bebas bahan kimia. SOP di UD-Uzak tingkatan 2 seharusnya. Yang pertama, uji mutu produk. Pengujian produk untuk menjamin warna, rasa, dan tekstur. Di UD-Uzak sudah melalui proses pengujian. 2. Penerangan. Lampu seharusnya tidak boleh mengubah warna karena dapat membuat mutu tidak akurat. Yang ketiga yaitu tanggal kadaluarsa. Penggunaan kode pelabelan bahan baku seharusnya terhindar dari kekeliruan untuk memperlancar penelusuran. Di UD-Uzak sudah menerapkan sesuai standar SOP. Yang keempat, packing. Label seharusnya berisi informasi lengkap dan menarik. Di UD-Uzak sudah menerapkan standar sesuai SOP. Yang keempat, packing. Label seharusnya berisi informasi lengkap dan menarik. Di UD-Uzak sudah menerapkan sesuai standar SOP dan terdapat label dalam produknya. Yang ketiga yaitu penerapan GMP di UD-Uzak tingkatan 4. Yang pertama, pengemasan vakum atau inovasi produk agar dapat memperpanjang umur. Nah, di UD-Uzak itu sudah menerapkan sesuai standar SOP. Kedua, sertifikasi tambahan seperti sebagai nilai tambah produk. Di UD-Uzak sudah mempunyai sertifikasi yang halal. Dan yang ketiga, sertifikasi menerapkan GMP pada UD-Uzak. Maksud dan tujuan pemberian sertifikasi kepada pelaku usaha yang telah menerapkan GMP sesuai dengan ketentuan, yaitu merupakan bagian sistem. Yang kemudian adalah kesimpulan dan saran. Pentingnya GMP. Menerapkan GMP sangat krusial untuk menjamin kualitas dan keamanan produk keripik tempe di UD-Uzak di tengah persaingan pasar yang ketat. Lalu yang kemudian area peningkatan penerapan SOP dan GMP di UD-Uzak sesuai Pemertan 35 tahun 2008 diterapkan untuk menjamin mutu, keamanan pangan dan standar produksi keripik tempe di UD-Uzak sudah mencapai 60% dari ketentuan. Dan kemudian yang terakhir adalah rekomendasi. Disarankan untuk melakukan pelatihan rutin, pembaruan peralatan dan pengawasan ketat untuk mencapai standar kualitas optimal. Mungkin hanya itu ya presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma biqil lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.